Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hervita Aprilia Rahman dengan NIM 289205040. Tugas UAS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu saya Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman pertemuan-pertemuan sebelum menjelang UAS. Teori dan estimasi biaya. Teori ini membahas biaya dan peranan dalam pengambilan keputusan. Biaya merupakan faktor penting bagi pengambilan keputusan manajerial, dan analisis biaya merupakan suatu aspek penting dan utama dalam ekonomi manajerial. Lalu teori ini dimulai dengan pembahasan sifat-sifat dasar atau karakteristik biaya produksi. Hal ini mencakup biaya eksplisit dan implisit, biaya relevan atau biaya oportunitas, dan biaya tambahan. Kemudian kita akan menurunkan kurva jangka pendek dan jangka panjang untuk biaya total. Rata-rata marginal suatu perusahaan, lalu membahas ukuran pabrik dan skala ekonomis, cakupan ekonomis, dan kurva pembelajaran. Lalu selanjutnya, karakteristik biaya produksi. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa. Terdapat dua jenis biaya, yaitu yang pertama biaya explicit cost, pengeluaran perusahaan yang secara nyata dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk pembayaran kepada pemilik faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implicit cost, taksiran besarnya nilai faktor-faktor produksi yang dimiliki dan dipergunakan dalam proses produksi perusahaan. Taksiran ini dilakukan dengan cara menghitung opportunity cost dari setiap faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, baik biaya eksplisit maupun implisit harus dipertimbangkan. Artinya, dalam mengukur biaya produksi, perusahaan harus memasukkan biaya alternatif atau biaya produksi. Perusahaan harus memasukkan biaya alternatif atau biaya oportunitas, alternative or opportunity, seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan. Alasannya bahwa perusahaan tidak menahan input yang disewa jika input tersebut dibayar dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibayar oleh perusahaan lain. Biaya ekonomis cost, seperti ini harus dibedakan dari biaya akuntansi, yang hanya mengacu pada pengeluaran aktual perusahaan, atau biaya eksplisit, yang digunakan untuk membeli atau menyewa input. Biaya akuntansi atau biaya historis penting untuk laporan keuangan perusahaan dan untuk pajak, bagi tujuan pengambilan keputusan manajerial, yang merupakan perhatian utama dalam hal ini. Biaya ekonomis atau biaya oportunitas adalah konsep biaya relevan cost yang harus digunakan. Salah satu contoh dari penilaian sediaan, inventory valuation, misalkan sebuah perusahaan membeli bahan mentah seharga $100, tetapi kemudian harga input tersebut jatuh menjadi $60. Akuntan tetap mencatat biaya bahan mentah pada harga historis, yaitu $100. Namun, seorang ekonom akan menilai bahan mentah pada nilai sekarang atau nilai penggantinya. Kegagalan melakukan hal ini mungkin akan menyebabkan pengambilan keputusan manajerial yang keliru. Hal ini terjadi jika perusahaan memutuskan untuk tidak memproduksi suatu komoditas atau barang yang menyebabkan kerugian. Jika bahan mentah dinilai pada harga atau biaya historisnya sebesar $100, tetapi akan untuk jika harga bahan mentah dinilai pada tingkat harga yang berlaku sekarang atau nilai penggantinya sebesar $60, kenyataannya bahwa perusahaan membayar input tersebut seharga $100 tidak relevan dengan keputusan produksi saat ini, karena perusahaan hanya dapat memperoleh $60 jika bahan mentah tersebut dijual sekarang. Pengurangan harga bahan mentah sebesar $40 merupakan biaya terbenam, sunk cost, yang seharusnya tidak menjadi kepentingan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan manajerial. Lalu ada fungsi biaya produksi dalam jangka pendek. Jangka pendek sebagai suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap, tidak dapat diubah dengan mudah kecuali mungkin dengan beban yang besar. Rumus TC sama dengan TVC plus TVC. TVC kewajiban total perusahaan per periode waktu yang seluruh input tetap. TVC kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. TC adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam sistem produksi. Jadi kalau TVC itu seluruh input tetap yang harga bahannya itu tetap gitu ya teman-teman. Kalau TVC itu
variabel yang digunakan seperti ada perubahan dari nilai harga yang dolar tadi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa rumus lain dalam teori biaya. Ada kuantitas output, biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, biaya marginal. Di sini di atasnya ada beberapa rumus ya teman-teman. Seperti halnya kurva biaya total dan biaya per unit jangka pendek. Teman-teman bisa lihat total biaya tetap dan total biaya variabel. Grafiknya bisa dilihat ya teman-teman. Biaya per unit. Lalu ada lagi kurva biaya jangka panjang. Jangka panjang sering diartikan sebagai horizon perencanaan, planning horizon, karena perusahaan dapat membangun pabrik yang meminimumkan biaya produksi pada setiap tingkat output yang diharapkan. Sekali pabrik dibangun, perusahaan beroperasi dalam jangka pendek, sehingga perusahaan merencanakan untuk jangka panjang dan beroperasi dalam jangka pendek. Kurva biaya jangka panjang akan menurunkan kurva biaya total, rata-rata dan marginal jangka panjang suatu perusahaan. Kita kemudian melihat hubungan antara kurva biaya rata-rata jangka panjang dan kurva biaya rata-rata jangka pendek perusahaan tersebut. Kurva biaya total jangka panjang, kita mendefinisikan jangka panjang sebagai suatu periode di mana seluruh input adalah variabel, sehingga seluruh biaya adalah variabel dalam jangka panjang, artinya perusahaan tidak menghadapi biaya tetap. Semua tergantung dari lamanya periode waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat melakukan variasi pada seluruh input. Kurva biaya total jangka panjang, long term total cost LTC, diturunkan dari pola ekspansi perusahaan dan menunjukkan biaya total jangka panjang minimal dalam memproduksi berbagai tingkat output. Kurva biaya rata-rata dan marginal jangka panjang perusahaan diturunkan dari biaya total jangka panjang. Penurunan ini ditunjukkan dalam gambar berikut. Penurunan kurva biaya total, rata-rata dan marginal dalam jangka panjang. Teman-teman bisa lihat ya diagramnya. Kurva biaya rata-rata dan biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya produksi rata-rata terendah dalam memproduksi setiap titik output, di mana perusahaan dapat membangun pabrik yang paling tepat untuk memproduksi setiap tingkat output. Hal ini ditunjukkan dalam gambar. Di gambar tersebut hubungan antara kurva biaya rata-rata jangka panjang dan jangka pendek teman-teman bisa lihat ya masing-masing outputnya. Lalu ada lagi tentang skala ekonomis, merujuk pada suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih cepat dibandingkan input. Sebagai contoh, output yang dihasilkan lebih dari 2 kali lipat apabila digandakan dengan harga input tetap konstan. Ini akan menyebabkan biaya per unit output menjadi lebih rendah. Skala ekonomis harus dibedakan dari cakupan ekonomis. Ekonomis of scope. Cakupan ekonomis berarti menurunnya biaya yang sering dialami perusahaan ketika memproduksi 2 atau lebih produk secara bersamaan dibandingkan dengan memproduksinya secara sendiri-sendiri. Perusahaan jasa penerbangan kecil sebagai contoh penuh menguntungkan dapat melakukan ekspansi dengan menyediakan jasa kargo sehingga menurunkan biaya masing-masing operasi. Aplikasi kasus bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang pada berbagai industri di Amerika Serikat. Pada tabel 7-2 menunjukkan biaya rata-rata jangka panjang untuk perusahaan kecil sebagai persentase dari biaya rata-rata perusahaan besar. Dalam 6 industri Amerika, tabel tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit kecil lebih beroperasi pada bagian menurun dari kurva LAC untuk perusahaan kecil. Tidak berbeda jauh dengan LAC untuk perusahaan besar pada industri yang sama. Hal ini konsisten dengan skala hasil hampir tetap seperti dilaporkan pada tabel 6 dan 5. Dan L lalu paling tidak bagian bawah datar dari kurva LAC hanya dalam industri kurva LAC. Dalam industri truk kurva LAC berbentuk U karena perusahaan kecil mempunyai LAC yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Bahwa kurva LAC dalam manufaktur otomobil berbentuk U dengan bagian bawah kurva LAC. General Motors memperkecil biaya rata-rata jangka panjangnya di bawah Ford pada tahun 2002 dan Chrysler bermerger dengan Mercedes-Benz tahun 98. Teman-teman bisa lihat ya tabel 72 LAC perusahaan kecil dengan persentase dari LAC perusahaan besar. Ada rumah sakit, perbankan komersial, deposit permintaan, kredit cicilan, tenaga listrik, penerbangan jasa lokal, kereta api, dan truk. Kemungkinan bentuk kurva LAC ada
Figur 76 panel kiri menunjukkan kurva elasi dalam bentuk U yang menunjukkan pertama-tama skala hasil meningkat dan kemudian skala hasil menurun. Panel tengah menunjukkan kurva elasi hampir berbentuk L yang menunjukkan bahwa skala ekonomis cepat berganti menjadi hasil tetap atau meningkatnya elasi secara perlahan. Puzzle kanan menunjukkan kurva elasi yang menurun secara kontinu seperti dalam kasus monopoli alamiah. Ada lagi kurva pembelajaran. Begitu perusahaan memperoleh pengalaman dalam bentuk suatu komoditas atau jas, biaya produksi rata-ratanya biasanya menurun, artinya untuk satu tingkat output per periode waktu meningkat output total secara kumulatif. Selama beberapa periode waktu sering memberikan pengalaman produksi yang memungkinkan perusahaan menurunkan biaya rata-rata produksi. Kurva pembelajaran learning curve menunjukkan penurunan dalam biaya input rata-rata dalam produksi serta peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Ada kasus sebuah kurva pembelajaran yang mengindikasikan biaya rata-rata menurun dari $250 untuk memproduksi unit produk ke 100 titik F menjadi $200 untuk memproduksi unit yang ke 200 titik G dan menjadi $165 untuk unit yang 400 titik H. Catatan bahwa biaya-biaya menurun pada tingkat penurunan yang semakin berkurang sehingga kurva pembelajaran cembung terhadap daerah asal. Hal ini merupakan bentuk yang biasa dari kurva pembelajaran di mana perusahaan biasanya mencapai penurunan paling besar dan input rata-rata ketika proses produksi relatif baru dan penurunan yang lebih sedikit ketika perusahaan sudah dewasa. Dalam persamaan tersebut, C dinyatakan dalam dolar, log E sama dengan 3 dan B sama dengan minus 0,3 sehingga biaya rata-rata untuk unit yang ke 100 adalah log C sama dengan 3 dikurang 0,3 log 100 karena log 100 adalah 2 diperoleh dengan memasukkan angka 100 ke dalam kalkulator menekan tombol log. Kita memperoleh log C sama dengan 3 dikurang 0,3 dalam kurung 2 sama dengan 3 dikurang 0,6 sama dengan 2,4. Karena antilog dari 2,4 adalah 251,9, biaya rata-rata input C dari unit output ke 100 adalah $251.19. Rata-rata input dari unit ke 200 adalah log C sama dengan 0,3 dikurang 0,3 log 200 sama dengan 3 dikurang 0,3 2,30103 sama dengan 3 dikurang 0,6903309 sama dengan 2309691 sehingga C adalah $240.03. Mungkin segitu aja ya teman-teman penjelasan beberapa contoh materi tentang kurva dan kasus kurva pembelajaran di tugas UAS di mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pembimbing saya Ibu Wina. Mungkin teman-teman bisa cari referensi dari teman-teman yang lainnya apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurva pembelajaran dapat dinyatakan secara aljabar sebagai berikut. C sama dengan AQB di mana C-nya adalah biaya input rata-rata untuk unit output ke Q. A adalah biaya rata-rata dari unit output pertama dan B akan negatif karena biaya input rata-rata menurun seiring meningkatnya output total secara kumulatif. Semakin besar nilai absolut B, semakin cepat penurunan input rata-rata. Dengan mencari logaritma dari sisi persamaan kita memperoleh log C log A plus B log Q. Dalam bentuk logaritma di atas, B adalah kemiringan dari kurva pembelajaran. Parameter dari kurva pembelajaran dalam bentuk log berganda pada persamaan log C sama dengan log A plus B log Q dapat diestimasi dengan menganalisis regresi atas data historis dari biaya-biaya rata-rata dan output kumulatif. Misalkan dengan melakukan hal tersebut memberikan hasil sebagai berikut. Log C sama dengan log 3 dikurang 0,3 log Q.